Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Persugi Darmawan dengan NIM 2203 Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat dibantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas kita mengenal tentang HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan terbang ke luar angkasa. Namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh Indonesia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, tujuan dan manfaat dari HACCP yaitu tujuannya. Kita bahas tujuan dulu, mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang terakhir, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya hazard. Bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kemudian kita masuk ke bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan serpihan kayu. Bahaya ini dapat
menyebabkan cedera pada konsumen. Kemudian batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Tindakan koreksi. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan ini, korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Kemudian ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Kemudian ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan, pengendalian, monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Kemudian, tetapkan tindakan terbaik jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian serta berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. (12) Langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi,
dan personil lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan proses lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tetapkan sistem pemantauan CCP. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Untuk menyusun setiap pemantauan yang efektif, untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan koreksi yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. 8. Verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 12 langkah penerapan. 9. Validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang 10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang 11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan perbaruan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Baik, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging, industri pengelolaan sayur dan buah. Kemudian ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, pada industri pengolahan daging, penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian dan pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri perikanan, seafood, dan pengolahan seafood. Dalam industri ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpangan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi, berfokus pada pencegahan HACCP
dapat dibantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas kita mengenal tentang HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan terbang ke luar angkasa. Namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh Indonesia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, tujuan dan manfaat dari HACCP yaitu tujuannya. Kita bahas tujuan dulu, mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang terakhir, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya hajat. Bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kemudian kita masuk ke bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Kemudian, batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Tindakan koreksi.
Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan ini, korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Kemudian ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Kemudian ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan, pengendalian, monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Kemudian, tetapkan tindakan terbaik jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian serta berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Dua 12 langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis CCP.
Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan proses lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tetapkan sistem pemantauan CCP. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Untuk menyusun setiap pemantauan yang efektif, untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan koreksi yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. 8. Verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengembalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 12 langkah penerapan. 9. Validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang 10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang 11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan perbaruan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Baik, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging, industri pengelolaan sayur dan buah. Kemudian ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, pada industri pengolahan daging, penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian dan pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri perikanan, seafood, dan pengolahan seafood. Dalam industri ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpangan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi, berfokus pada pencegahan, HACCP dapat dibantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional
atau BSN, dan lembaga internasional. Sekilas kita mengenal tentang HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan terbang ke luar angkasa. Namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh Indonesia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, tujuan dan manfaat dari HACCP yaitu tujuannya, kita bahas tujuan dulu, mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang terakhir, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya hajat. Bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kemudian kita masuk ke bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Kemudian, batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Tindakan koreksi. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan ini, korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Kemudian ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada titik kendali atau control point.
titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Kemudian ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan, pengendalian, monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Kemudian, tetapkan tindakan terbaik jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian serta berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. (12) Langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan proses lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tetapkan sistem pemantauan CCP. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Untuk menyusun setiap pemantauan yang efektif, untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan koreksi yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. 8.
Verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 12 langkah penerapan. 9. Validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang 10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang 11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan perbaruan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Baik, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging, industri pengelolaan sayur dan buah. Kemudian ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, pada industri pengolahan daging, penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian dan pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri perikanan, seafood, dan pengolahan seafood. Dalam industri ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpangan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi, berfokus pada pencegahan, HACCP dapat dibantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas kita mengenal tentang HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan terbang ke luar angkasa. Namun,
seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh Indonesia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, tujuan dan manfaat dari HACCP yaitu tujuannya, kita bahas tujuan dulu, mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang terakhir, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya hajat. Bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kemudian kita masuk ke bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Kemudian, batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Tindakan koreksi. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan ini, korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Kemudian ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Kemudian ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua produksi, dari bahan baku hingga
produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Kemudian, tetapkan tindakan terbaik jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian serta berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. (12) Langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tetapkan sistem pemantauan CCP. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Untuk menyusun setiap pemantauan yang efektif, untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Tetapkan tindakan koreksi untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan koreksi yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. 8. Verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 12 langkah penerapan. 9. Validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang 10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip
sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Baik, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging, industri pengelolaan sayur dan buah. Kemudian ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, pada industri pengolahan daging, penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian dan pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri perikanan, seafood, dan pengolahan seafood. Dalam industri ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpangan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Depar Sigi Darmawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.